tadi kan udah kita bicarakan tentang bagaimana Sunan menghadapi era new normal sendiri. Terus untuk dari tingkat Sunan sendiri, terutama dalam meeting MICE itu sendiri, meeting international dan exhibition itu sendiri, seperti apa Mbak ini Mbak dalam suasana pandemi COVID-19 kemarin itu? Setelah era new normal, pasti ada perubahan landscape bisnis ya. Jadi ketika kita mendapati sebuah situasi baru, tentu saja adaptasi dari hotel sendiri harus segera dilakukan. Penyesuaian dari apa? Penyesuaian dari produk yang pertama. Bagaimana kita merespon atau meluncurkan produk-produk yang saat ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, kita juga menyiapkan itu, misalnya kita meluncurkan produk virtual wedding package. Sebenarnya ini untuk mengakomodir bagaimana masyarakat itu bisa merayakan pernikahan dengan tidak hanya ketika mereka datang dengan tamu yang terbatas, ya sesuai dengan aturan, tapi mereka pun bisa menikmati pernikahan itu melalui teknologi, yaitu aplikasi Zoom, disiarkan secara live di YouTube. Ini juga kita menggabungkan bagaimana tren sosial media ini, teknologi plus produk konvensional. Nah, Sunan sudah menyiapkan itu, jadi virtual wedding, virtual reuni, virtual halal bihalal itu sudah ada, dan produk itu direspon dengan baik di pasar, terutama di wedding ya, di pernikahan itu. Karena memang kita harus realistis, misalnya tamunya undangan dari Bali, dia kepingin tahu situasi prosesinya seperti apa. Nah, hotel itu harus menyiapkan itu. Kemudian yang kedua adalah produk delivery. Ketika ada situasi di rumah saja dianjurkan oleh pemerintah, tentu saja kami siap untuk tetap berjualan dengan protokol yang ada dengan produk delivery. Produk delivery artinya apa? Ya, kita antar ke rumah mereka yang membeli. Tentu saja dengan konsep protokol yang bagus. Kemudian dari sisi produk, kemudian karena perilaku customer ini kan berubah. Nah, sekarang bagaimana dengan dari internal sendiri? Dari internal kita sendiri, kita pun harus membangun satu pemahaman kepada seluruh karyawan bahwa harus ada behavior change, perilaku dari kita sendiri sebagai karyawan. Ketika muncul situasi baru, kita harus beradaptasi dengan hal-hal baru yang mungkin dulu tidak pernah kita alami ya. Ketika kita masuk ke kantor harus cek suhu tubuh, kemudian kita pun ketika pergi ke luar kota harus melaporkan ke HRD kemana kita pergi. Bahkan ketika mereka pergi dari kota-kota yang masuk ke kawasan yang harus kita pertimbangkan, mereka akan melakukan rapid dulu sebelum masuk ke hotel. Nah, ini adalah butuh adaptasi baru juga dari karyawan, termasuk di situasi seperti ini. Tentu saja ini bukan hal yang mudah karena kita tidak menjalankan bisnis ataupun mendapatkan revenue seperti pada saat sebelum adanya pandemi, sehingga ada penyesuaian yang mungkin sangat berat buat karyawan, tapi itu harus dikerjakan. Nah, kemudian kalau kita bicara landscape bisnis secara keseluruhan, pola berbisnis di hotel, bagaimana kita mendapatkan revenue? Ini juga kita harus realistis dengan kondisi pasar yang seperti sekarang. Apalagi sekarang kan penerbangan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mereka pun ketika mau terbang, itu mereka juga harus menjalani serangkaian tes. Jadi tidak mudah orang ada langsung punya uang dan terbang begitu. Otomatis ini juga akan mempengaruhi. Contoh ketika kita ada meeting kita sekarang meeting kecil. Dulu mungkin ribuan orang, kalau di Sunan itu 2.000 orang, 1.000 orang. Itu meeting yang biasa terselenggara. Tetapi sekarang meeting ya 100 orang dengan protokol, misalnya seperti itu, 200 orang dengan protokol. Nah, otomatis size bisnisnya itu juga akan turun. Ya kan, akan turun secara volume bisnisnya juga, yang ujungnya adalah revenue juga pasti akan turun. Termasuk juga bagaimana kita juga melihat tren okupansi kamar. Orang secara psikologis, masyarakat ini masih ibaratnya itu masih ragu-ragu untuk mereka mau jalan-jalan, menginap di tempat lain. Jadi apakah ini akan sampai kapan? Ya tergantung psikologis masyarakat bagaimana menerima situasi ini. Ya akan segera membaik ketika mereka bisa mengatasi trauma ini dengan cepat gitu. Tapi kan tidak semua juga kita bisa push gitu. Jadi saya melihat bahwa ini tentu akan bertahap. Tapi apapun setelah adanya digulirkannya new normal ini, tren bisnis naik.
Ya, walaupun ini tentu tidak bisa di-compare apple to apple dengan ketika situasi sebelum pandemi gitu. Kenaikan itu berapa persen Mbak dari? Ya, nggak bisa di apple to apple untuk bisa melihat kenaikan berapa persen dari waktu normal karena masih tergerus cukup banyak gitu. Kalau dibanding dengan situasi ketika sebelum pandemi gitu. Mbak tadi bicara dengan target. Kalau target sendiri otomatis kan berubah ya. Target dari Desunan sendiri, ada target income dari, kan tadi kan ada dari event besar, terus ini jadi event kecil. Itu sebenarnya berapa sih Mbak pengaruhnya gitu? Ya, berpengaruh sekali pasti. Ada penyesuaian target ya pasti. Karena apa ya, kita nggak bisa mentargetkan sesuatu yang ketika kondisinya itu sudah bencana. Ya kan, ini kan sudah bencana nasional, pasti ada evaluasi dari sisi target yang ada. Sekarang kalau kita bicara global, saya kan nggak bisa bilang bahwa targetnya harus berapa, karena setiap hotel pasti punya ukuran-ukuran atau perhitungan-perhitungan sendiri. Nah, tapi yang jelas adalah target kita adalah bagaimana kita bisa mengamankan operation yang ada, ya, dengan apa istilahnya, kita survive dulu. Ya, ini adalah fase survival. Di samping kita juga harus prepare apa yang terjadi setelah pandemi nanti. Fase kita masih di fase survival. Kalau mengacu dari data dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta ya Mbak ya, ini kan dari data tersebut kan tingkat PHK sendiri kan kebanyakan dari bidang pariwisata dan jasa atau perhotelan, bahkan sampai 2.500 karyawan keseluruhan dari total. Kalau sendiri, apakah juga melakukan hal seperti itu kita atau gimana? Jadi kalau kita sih mengurangi ya karyawan harian, ya mengurangi karyawan harian itu sejak dari ketika situasinya kita berubah menjadi situasi yang KLB Kota Solo, kita menjadi realistis. Kemudian juga ada strategi-strategi bagaimana menyeimbangkan antara karyawan yang ada dengan tingkat bisnis yang saat ini ada. Itu aja. Tidak juga mengistirahatkan dalam artian mereka pada saat ini off, tetapi bukan semua diistirahatkan karena hotel ini kan tidak tutup. Jadi otomatis kami tidak bisa mengistirahatkan semua karyawan. Gitu. Berarti ada kemungkinan besok bisa kembali lagi. Melihat tone bisnisnya juga, melihat situasi bisnis yang akan datang akan seperti apa. Tapi yang jelas hotel ini sejak masa pandemi tidak pernah tutup, sehingga kami tetap di sisi operation tetap harus memprovide apa istilahnya SDM yang dibutuhkan gitu. Namun ada penyeimbangan di tempat-tempat yang mungkin pada saat ini menjadi bukan prioritas ya, bukan prioritas untuk melihat bisnis yang saat ini. Oke. Mbak, ini kan dari data dari WHO sendiri kan juga adanya prediksi kemungkinan corona ini kan akan berakhir sampai dengan akhir 2020 ini. Nah, persiapan dari Desunan sendiri, dari bisnisnya sendiri, apakah sampai ke depan seperti itu atau seperti apa? Vaksin selama belum ditemukan, situasinya akan begini. Ya kan, anggap saja bahwa kita harus siap dengan worst skenario. Ya, sepanjang vaksin itu belum ditemukan dan orang masih kemudian ragu-ragu untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan kegiatan. Tapi dengan apa yang dicanangkan Presiden bahwa kita harus berdamai dalam tanda kutip dengan corona, maka yang harus terjadi adalah kita harus tetap produktif tapi tidak kena corona. Artinya apa ya? Kita harus mampu melakukan protokol kesehatan itu, menerapkan protokol kesehatan itu dengan sangat disiplin. Kita harus tetap produktif, tetapi tetap bagaimana kita mampu melindungi diri dari corona agar dua masalah kesehatan dan ekonomi itu paralel bisa diselesaikan. Ini mungkin menyangkut dari kebijakan pemerintah sendiri, lebih ke peran dari Kementerian Pariwisata sendiri terhadap dunia pariwisata terutama. Apakah selama ini kebijakan selama pandemi ini Kementerian Pariwisata membantu nggak sih Mbak dan hal ya dia memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mengupkan para hotel-hotel ini untuk hidup kembali? Kan dari data dari sendiri kan banyak perhotelan yang tutup, 12 perhotelan yang tutup di Kota Solo ini dari PHRI sendiri kan kemarin selama pandemi itu. Dan dari sendiri seperti apa Mbak? Dari kebijakan pemerintah pariwisata aja ada apa? Apakah udah ada yang dirasakan seperti itu? Ya,
Oke, mengenai kebijakan pariwisata, saya akan membaginya dengan kebijakan pemerintah juga ya, kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah kota, kami melalui PHRI sudah mendapatkan satu kelonggaran-kelonggaran dalam hal insentif pajak. Ya, itu sudah kami terima. Kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah melalui PHRI, bansos ya untuk karyawan yang mungkin pada saat ini sedang dirumahkan, kemudian atau sedang ada di rumah sehingga tidak bisa bekerja, itu ada bantuan. Kemudian yang belum bisa kami nikmati adalah dan masih terus kami perjuangkan adalah listrik. Komponen di dalam hotel ini yang cukup besar adalah listrik dan SDM ya, untuk pembayaran gaji karyawan dan juga pembayaran listrik, itu dominan sekali. Nah, sampai saat ini kami belum mendapatkan satu clue ataupun angin segar bagaimana kita bisa mendapatkan satu kemudahan ya, kemudahan ataupun misalnya membayar tetapi tidak tepat waktu akan bagaimana sanksinya seperti apa itu. Nah, kalau dari Kementerian Pariwisata kita tentu saja berharap segera untuk bisa membantu hotel ini dengan jika memang serapan anggaran itu sudah ada, maka penyelenggaraan acara-acara tentu saja dengan protokol kesehatan itu segera dilakukan sehingga hotel pun bisa mendapatkan dampak revenue dari apa yang digulirkan oleh Kementerian Pariwisata. Mungkin bisa dimulai dari Kementerian Pariwisata dulu. Bagaimana akselerasi anggaran ini kemudian dilakukan dan dieksekusi sampai kemudian hotel-hotel juga bisa menerima dampak dari kebijakan tersebut. Harapan kita seperti itu. Oh, berarti selama ini belum ada action dari Kementerian Pariwisata sendiri? Saya tidak bisa mengatakan begitu, tapi harapan saya adalah seperti itu.